Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum, luruskan barisan kalian dalam sholat. Karena sesungguhnya meluruskan barisan dalam sholat itu termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya para hadirin rahimakumullah bahwa sholat ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara berjamaah, itu menunjukkan bahwa Islam ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan berjamaah. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berselisih. Kalau kita berselisih, agama nggak akan tegak. Berselisih dalam hidup kita, berselisih dalam kehidupan masyarakat, berselisih dalam politik pun, ya, itu akan melemahkan umat Islam. Ketika kita punya 2 calon, 3 calon, 4 calon, ya, pemilihan gubernur, kabupaten atau bupati, kecamat dan seterusnya, itu akan melemahkan barisan kita, sehingga sekarang sudah terjadi perpecahan, perbedaan pendapat satu muslim dengan muslim yang lainnya, karena syarat menegakkan Islam itu adalah bersatu. Termasuk sholat jamaah para hadirin rahimakumullah, karena pembahasan kita adalah sholat jamaah. Ternyata untuk menyembah Allah itu kalau sendiri-sendiri itu nggak enak, ya. Kalau kita menyembah Allah sendiri itu pahalanya kurang, ya. Dan perasaan dalam hati tidak enak. Agama ini kok cuma sendiri, masuk surga kok sendiri. Maka kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Karena jumlah jamaahnya banyak, maka sebaiknya itu dilakukan di masjid. Ketika dilakukan di masjid harus ada pemimpinnya, yaitu imam. Ada yang dipimpin, yaitu makmum. Dari sini saja kita mengetahui bahwa Islam itu, miniatur Islam itu terdapat pada sholat jamaah. Nanti kita bahas bahwa imam itu harus diikutin. Ketika dia rukuk, maka kita harus rukuk. Ketika dia sujud, kita harus sujud. Ketika dia salam, kita harus salam. Tidak boleh diselesaikan kecuali kalau memang kesalahannya fatal. Sebelum memulai perjuangan, sebelum memulai pertarungan, kita harus meluruskan, merapikan shaf. Karena kalau kita perang, di sini perangnya bukan melawan calon gubernur yang non muslim, atau perang melawan orang-orang kafir yang menyerang negara kita, atau berjihad fisabilillah melawan pasukan musyrik. Tetapi perang kita di sini adalah perang melawan setan, ya. Karena setan inilah yang kemudian menggoda kita, termasuk yang membuat sholat kita nggak khusyuk, mic-nya rusak, itu setan yang goda. Benar Pak, perasaan saya begitu. Setan itu tidak mau kita ini sholatnya khusyuk, maka mic-nya dirusak, ya, bunyinya berdering-dering sehingga kita nggak konsentrasi lagi, ya. Maka harus dikuatkan iman kita supaya nggak digoda setan. Jadi setan ternyata masih berkeliaran di masjid ini, ya. Hadirin rahimakumullah, setan itu kalau ada orang mau sholat itu mendatangi, ya. Ketika azan dia kabur, selesai azan datang lagi. Ketika qomat kabur lagi. Ketika selesai qomat datang lagi dan menggoda orang-orang yang sholat. Ayo ingat, nanti habis sholat ada makanan. Ada macam-macam lah, ya, mic-nya rusak, rakaatnya berapa. Kadang kita lupa berapa rakaat. Itu dari setan. Itu benar, di dalam hadis sahih disebutkan seperti itu, ya.
maka setan ini akan menggoda kita di mana saja kita berada. Oleh karena itu, kalau kita sholat sendiri itu biasanya juga digoda setan. Ayo cepet banyak kerjaan. Akhirnya kita sholatnya sendiri dan cepet. Ketika berjamaah para hadirin kita jadi kuat. Ya. Makanya sebelum kita berperang melawan setan, softnya harus dirapikan. Jangan sampai ada yang bengkok, ada yang kosong. Karena kalau soft kita kosong itu akan dimasuki setan. Jangan ada yang mengatakan setannya saya pepet nanti. Kan ada yang seperti itu, ya. Tidak, kita nggak akan bisa mepet setan kalau kaki kita sendiri tidak rapat. Itu setannya akan ikut masuk di situ menggoda. Bukan sholat setannya biarkan sholatnya ikut sholat, enggak. Setannya di situ akan leluasa menggoda orang. Kalau kita rapet, nggak ada tempat untuk setan. Di mana setan? Ya. Makanya rapatkan soft, sawu sufufakum, rapatkan soft kalian. Berarti softnya bukan hanya satu, banyak. Semakin banyak softnya, semakin setan lari. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya rapatnya soft termasuk kesempurnaan sholat. Para ulama menjelaskan termasuk kesempurnaan sholat. Berarti kalau softnya nggak rapat, softnya nggak lurus, sholatnya tidak sempurna, sholat jamaahnya tidak sempurna. Makanya tadi setan menggoda. Barangkali ada tadi dari jamaah softnya nggak rapi, maka bisa delusup masuk ke depan, kemudian mengganggu mic. Nah, itu gara-gara ada jamaah yang softnya seenaknya sendiri. Maka ke depan para hadirin rahimakumullah dianjurkan supaya dirapatkan soft supaya mic-nya tidak rusak. Minta mami sholat, kalau tidak rapat sholatnya tidak sempurna. Yang kedua, para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa menyempurnakan atau meluruskan soft itu bukan sesuatu yang wajib atau rukun. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min arkani sholat atau fa inna taswiyatas sufuf min wajibis sholat, tapi beliau mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat, menjadi kesempurnaan sholat. Berarti meluruskan soft ini sunnah. Karena kalau tidak dikerjakan, sholat kita tidak sempurna. Kalau sholat kita tidak sempurna, berarti pahalanya juga nggak sempurna. Jadi min tamamis sholat termasuk kesempurnaan sholat. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Hendaknya imam juga mengikuti perkataan ini sebelum takbir. Paling tidak dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Bukan hanya mengucap. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau itu ketika jadi imam itu kadang-kadang nunggu sampai safnya benar-benar lurus. Bahkan beliau kadang-kadang menggunakan tongkat, ya, menggunakan lidi, menggunakan stick itu untuk meluruskan saf. Beliau keliling dulu ke jamaah, mana yang belum lurus baru beliau sholat. Saking ketatnya di dalam meluruskan shaf. Baik, hadis ke-76 Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nu'man bin Bashir bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Kalau enggak mau meluruskan, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalau kamu enggak mau meluruskan shaf, maka wajah-wajah kalian, hati-hati kalian akan saling bertentangan, tidak bisa bersatu. Jadi kenapa politik Islam pecah? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu dalam segala hal? Mulainya karena sholat jamaahnya tidak rapat shafnya.
Ini rahasianya di situ, Pak. Jadi kalau kita ingin menyatukan umat, itu sholat jamaahnya harus rapat dulu softnya. Karena ini perintah Rasulullah. Kalau kamu tidak mau lurus softnya, tidak rapat softnya, Allah akan memberikan perselisihan antara wajah-wajah kalian, maksudnya antara hati-hati kalian. Jadi kalau orang tuh nggak bisa bersatu, itu mesti ada yang salah. Mungkin dua-duanya salah, mungkin salah satunya salah. Tidak mungkin nggak salah semuanya, pasti ada yang salah. Ada yang hatinya nggak benar, ada yang iri dengki. Ya. Alhamdulillah kita banyak masuk dalam organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Saya melihat banyak yang belum dewasa di dalam berorganisasi. Hanya berbeda dikit masalah teknis, dia keluar. Hanya berbeda dalam masalah-masalah yang sifatnya ya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen, tidak terlalu inti, dia keluar membuat organisasi tandingan. Begitu seterusnya. Jadi mudah mudah ngambek. Ya, semua apa yang keinginan dia yang tidak diturutin, langsung dia keluar. Jadi berorganisasi setelahnya itu kita harus banyak ngalah, harus banyak sabar melihat tingkah laku teman kita, melihat tingkah laku teman seperjuangan kita. Kadang-kadang ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya kita akan keluar. Nah, kita akan sendiri-sendiri karena sudah sendiri kan puas. Seperti sholat jamaah. Kalau kita nggak sabar, Pak, kita kabur ngapain sholat jamaah? Ya pertama mungkin bacaannya nggak enak. Yang kedua, sholatnya terlalu cepat. Nanti ada alasan lagi, sholatnya terlalu lama. Macam-macam lah. Ya, orang seperti itu. Masjidnya kurang bersih. Ya, apalagi nanti bisik tetangga saya, maksudnya yang duduk di samping saya itu berisik. Ya, kalau berdoa atau kalau baca itu berisik. Nah, terus banyak alasan-alasan yang membuat orang kemudian meninggalkan jamaah. Ini nggak benar. Sholat jamaah memang harus sabar, Pak, ya. Harus sabar. Banyak kekurangannya karena kita ini bersama-sama. Ya. Mungkin kurang di imamnya, mungkin kurang di makmumnya, mungkin kurang di muadzinnya. Tadi salah satunya mic-nya rusak. Ya. Kemudian nanti samping kita belum mandi lagi, ya. Belum gosok gigi, baunya, ya. Belum bacaannya, belum dia. Ya bacaannya keras-keras dan sebagainya. Jadi ini semua tantangan bagi kita. Tapi itu tetap lebih baik daripada kita sholat sendiri. Maka di sini pertama harus kan soft, walaupun ya kanan kiri kita, walaupun imam, walaupun makmum dan sebagainya kurang pas, tetapi tetap harus diluruskan soft. Ya. Kalau tidak, maka hati kita akan berselisih. Kenapa, Pak? Karena kalau kita begini maksud saya. Kalau kulit kita dengan kulit teman itu nyambung, itu akan terasa bahwa kita itu satu. Tapi kalau kaki kita dengan kaki teman ini nggak nyentuh, Pak. Padahal tidak ada yang menghalangi, itu membuat kita itu jadi dengan teman kita yang di samping kanan kiri ini nampaknya tidak connect, nggak nyambung gitu, Pak. Supaya connect ya digabungkan begitu kayak kabel, walaupun ini kabel yang satu, kabel yang dua didekatkan, ini nggak connect, nggak akan nyala lampunya, Pak. Supaya nyala lampunya bagaimana? Ini digabung, digabung kabel satu dengan kabel lain, baru nanti nyala semuanya. Falsafahnya seperti itu. Kalau soft kita terlalu jauh, bagaimana mau nyambung hati kita? Kulitnya aja nggak nyambung. Maka suami istri umpamanya, suami istri itu disebut dengan suami istri karena dia sering bersentuhan. Dengan sering bersentuhan akhirnya nyambung. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Kemudian akhirnya dia punya anak dan seterusnya. Cuma kalau nggak pernah bersentuhan dengan suami istri, bagaimana dia nyambung, bagaimana dia sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya dalam penelitian disebutkan bahwa banyak suami istri itu yang dulunya berbeda wajahnya, berbeda sifatnya. Ketika sering sentuhan, maka lama-kelamaan wajahnya jadi mirip. Itu penelitian, Pak, penelitian di barat. Wajahnya jadi mirip, kemudian sifatnya juga
mirip akhirnya. Karena apa? Saling mengisi. Ya, kadang istri terpengaruh dengan sifat suami, kadang suami terpengaruh dengan sifat istri. Maka kalau kita sholat nggak pernah bersentuhan, bagaimana mau menyambung? Tapi kalau sering bersentuhan begini satu dengan yang lainnya, maka nanti jamaah satu dengan jamaah yang lain itu akan mirip wajahnya, mirip cara berpikirnya, mirip sifatnya. Iya Pak, coba nanti dipraktekkan sering nyentuhan, ya kakinya, kemudian tangannya, sering salaman juga, ya sering ngobrol juga, itu akan menyatu hatinya. Jadi ternyata kita itu tresno jalaran ing kulino. Nah, itu kata orang Candra Baru, tresno jalaran ing kulino. Cinta itu muncul karena kita sering ketemu, sering ngobrol, sering salaman, sering kakinya saling berdempetan. Makanya ikatan jamaah masjid itu lebih kuat dibanding ikatan RT RW sama masyarakat sekitar. Karena kita kenalnya hanya orang-orang yang ke masjid. Kalau nggak pernah ke masjid, nggak kenal. Itu menunjukkan bahwa memang hati ini menyatu ketika di masjid, Pak. Di masjid. Kalau sekedar tetangga belum tentu. Karena tetangga itu kalau nggak ada kepentingan, ngapain kita juga sama tetangga, kecuali apa ada kepentingan. Kalau di masjid nggak ada kepentingan duniawi, makanya mudah menyatu di masjid dibanding di luar. Karena di sini kita nggak ada kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat. Maka Allah kemudian menyatukan hati kita. Ini falsafat sholat jamaah dan falsafah shaf yang lurus dan rapat.